Halo guys, balik lagi sama gue Loki ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Seperti biasa sebelum mulai videonya, langkah baiknya untuk kalian like video ini, hitung-hitung uang parkir guys. Terima kasih dan selamat menonton. Kita baca novel Martel Back chapter 5791. Di sini diceritakan setelah berkultivasi selama bertahun-tahun, jalannya dipenuhi duri. Awalnya Martel daunnya pendek, tetapi sekarang di akhirnya mencapai orde ke-9 yang tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas dengan emosi. Dengan perluasan wilayah semesta kecilnya, yayasannya terus tumbuh dan momentumnya yang kuat terus tumbuh. Namun masih ada batasan untuk pertemuan semacam ini. Setelah beberapa saat alam semesta kecil menjadi tenang dan mempertahankan momentumnya di puncak baru. Mengambil keuntungan dari gangguan yang kedua pesaudara Jarlot telah melarikan diri ke kampung Kelantinta. Kematian mendadak teman-teman mereka telah membuat mereka ketakutan. Jadi bagaimana mereka bisa memiliki keberanian untuk tetap berada di belakang untuk menghadapi Angkai? Pada saat ini wajar bagi mereka untuk lari ke tempat yang lebih ramai untuk merasa aman. Di pihak Kelantinta ada hampir 10 raja semut dan sejumlah besar tuan wilayah. Bahkan jika Yangke telah mencapai orde ke-9, mereka mungkin masih bisa melakukan perlawanan. Yangke tampaknya tidak memiliki niat untuk membunuhnya. Sebagai gantinya, dia hanya mengulurkan tangannya dan membuat gerakan meraih, menyebabkan sosok muncul dari udara tipis. Lindu yang telah menyergamnya dan menyebarkan area 8 arah rusak. Dia telah tinggal di dekatnya, mungkin mencari kesempatan untuk meluncurkan serangan diam-diam ke Yangke. Tetapi situasinya telah berubah terlalu cepat. Yangke secara misterius menerobos ke orde ke-9 dan membunuh Raja Pesaudara Jarlot satu serangan tumpak. Jadi tidak ada kesempatan yang cocok baginya untuk menyerang. Terlebih lagi dia hanya orde ke-8 yang baru dipromosikan. Jadi bahkan jika dia benar-benar menyerang, dia mungkin tidak dapat memainkan peran apapun dalam pertempuran sebesar ini. Tiba-tiba ditangkap oleh Yangke. Dia secara naluri ingin melawan, tetapi dia bawah prinsip ruang. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan jari. Pada saat berikutnya, cahaya putih murni yang menyelimuti Linwu menyebabkan dia berteriak sedih saat kekuatan tingkat tubuhnya melonjak keluar dan benar-benar bubar. Baru saat itulah Yangke melepaskan nyawa. Linwu dibunuh dengan ekspresi bersalah. Kakak Yangke memotongnya. Tidak perlu mengatakan apa-apa, bunuh saja musuh. Linwu menggelengkan giginya dan menjawab ya. Setelah melihat sebentar, dia berbalik dan terbang menuju Tian Guzu dan yang lainnya. Pada saat ini medan perang besar dibagi menjadi 4 sisi. Salah satunya adalah Yang Kue melawan Munaye. Yang lainnya adalah masyarakat Tinta yang mengelilingi dan membunuh ras manusia. Yang lainnya adalah Ouyang Li melawan Qiaoyu dan melepas penguasa wilayah. Dan yang terakhir adalah area 5 arah yang dipimpin oleh Tian Guzu melawan pesaudara Jarlot Mengkue. Sebelumnya Tian Guzu telah memimpin semua orang untuk mengirim Linwu dan Zhang Tianhe untuk membantu Yangke dalam mempertahankan 8 arah. Tapi mereka telah terjebak di luar dan tidak memiliki kesempatan untuk kembali ke kamp mereka sendiri, sehingga mereka hanya bisa melawan Mengkue di luar. Melihat tempat medan perang, Linwu tidak bisa ikut campur dalam pertempuran antara orde ke-9 dan Jarlot, dan kampung ras manusia dikelilingi oleh keluhan tinta, jadi tidak bisa menembus garis pertahanan. Satu-satunya yang bisa dia datangi adalah sisi Tian Guzu. Jadi mungkin dia bisa bergabung dengan mereka dan membentuk area 6 arah dengan Tuan Guzu dan yang lainnya. Awalnya ada medan perang di mana Yangke bertarung melawan pasukan gabungan dari 3 raja semu, tetapi sekarang salah satu dari mereka raja semu telah meninggal dan sisanya melarikan diri. Yangke akhirnya bebas. Setelah Linwu pergi, Yangke juga mengangkat tombaknya dan terbang ke depan. Sungai ruang waktu berputar di sekitarnya. Pikiran Munaye tiba-tiba menjadi kacau. Yangke datang langsung untuknya. Awalnya Yangke mampu bertarung secara seimbang dengannya, tetapi karena luka-lukanya dia sedikit dirugikan. Tetapi dia bukan masalah besar. Pertempuran semacam ini pada dasarnya adalah saling menekan. Jika dia tidak bisa membunuh Yangke tidak akan bisa membunuhnya juga. Tetapi Yangke juga bertarung dengan metode berbahaya Killing Star ini. Bagaimana dia bisa bertahan? Dalam sekejap mata Munaye berteriak, bunuh semua penguasa khas manusia bagaimanapun caranya atau akan terlambat. Di bawah komandonya, serangan banyak emas dari Kelantinta di sisi lain tiba-tiba menjadi lebih kuat. Awalnya jumlah dan kualitas emas ras manusia, di sisi lain medan perang tidak sebanding dengan Kelantinta, dan situasinya tidak terlalu bagus. Alasan utama mereka bisa bertahan sampai sekarang adalah karena perlindungan kapal perang. Namun pada titik pertempuran ini, semua kapal perang ras manusia telah dihancurkan, dan itu semua berkat upaya bersama orde ke-8 dan kekuatan Kelantinta dan akan korban sehingga mereka dapat bertahan. Setelah garis pertahanan dipatahkan, Kelantinta di bawah kepemimpinan banyak pesaudara Jarlot pasti akan melancarkan pembantaian pada ras manusia. Pada saat itu kerugian ras manusia akan sangat besar.
Sebelumnya pertarungan antara Kelantinta dan ras manusia agak tertahan, tetapi sekarang setelah Monai memberi perintah, mereka tidak lagi ragu dan bersedia membayar berapapun harganya. Langkah Yangke menuju Monai berhenti semenjak sebelum saat cepat kembali ke niat awalnya. Bahkan sebelum dia tiba, Yangke menusukkan tombaknya ke arah Monai dan dengan dingin berteriak, "Rencana bagus." Monai yang masih terjerat dalam Yangke mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Yangke dengan jelas menembakkan tombaknya dari jarak yang sangat jauh, tetapi dia merasa sulit untuk bertahan, seolah-olah tombak itu mengenai dari jarak yang sangat dekat. Tubuh Monai bergetar saat kekuatan titanya melonjak keluar, dan saat dia mundur, sebuah titik tombak dengan cepat melebar di depan matanya, dengan cepat memenuhi penglihatannya. Tidak dapat bertahan, tidak dapat menghindar, Monai meraung dan mengumpulkan semua kekuatannya menjadi satu telapak tangan sebelum menyerang dengan tajam. Gelombang kecil yang dahsyat meledak dan berubah menjadi lingkaran halo saat sosok Monai terbang di udara. Jika cahaya pedang menebas ke arahnya dan kecepatan yang luar biasa itu Yangke. Serangan pedang ini terlihat jelas oleh Monai. Jika hanya Yangke saja, dia bisa berurusan dengannya. Tetapi sekarang dia diserang oleh Yangke, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan ekstra untuk dicadangkan. Tiga serangan pedang ini sepertinya mengandung misteri Greda waktu. Monai jelas hanya melihat Yangke menggunakan pedangnya, tapi dia sudah terkena. Darah hitam menyembur keluar saat tiga luka dalam muncul di tubuhnya. Butuh banyak usaha untuk menetralisir serangan kekerasan ini, tapi Monai nyaris tidak bisa menstabilkan dirinya. Rambutnya acak-acakan dan penampilannya sangat menyedihkan. Yangke masih berjalan dari jauh, tombak panjang di tangannya sedikit gemetar saat dia berjalan dengan santai. "QR pergi, aku akan berurusan dengan orang ini." Memegang pedangnya, Yangke menatap Monai dengan sedikit enggan dan mengangguk, "Kakak, hati-hati." Mengatakan demikian, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju kamp Human Rage. Meskipun dia benar-benar tidak ingin tinggal di belakang dan bergabung dengan kakak laki-lakinya untuk membunuh Monai, garis pertahanan ras manusia berada di ambang kehancuran. Jadi dia adalah satu-satunya yang bisa membantu menstabilkan garis pertahanan. Ini juga alasan mengapa Monai memerintahkan mereka untuk membunuh ras manusia dengan cara skala. Dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk menjadi lawan dari dua ras manusia Orde ke-9, terutama karena salah satu dari dua Master Orde ke-9 ini adalah Yangke. Jika dia bisa menemukan cara untuk menahan salah satu dari mereka, dia pasti akan mati. Garis pertahanan ras manusia bisa digunakan.